Assalamualaikum. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengerjakan latihan soal numerasi untuk persiapan ujian ANBK tingkat SD tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Pada sebuah perlombaan senam, terdapat 2 juri dan 6 kelompok peserta lomba. Kedua juri baru memberikan nilai untuk 4 kelompok peserta. Juri pertama memberikan nilai untuk keempat kelompok peserta, yaitu 27, 31, 35, dan 43. Juri kedua memberikan nilai 31, 37, 49, dan 55. Setelah semua kelompok peserta dinilai, ternyata hasil penilaian kedua juri membentuk pola bilangan yang teratur. Nah, kemudian dari ke-6 kelompok peserta lomba, ada 2 kelompok peserta yang berlatih di tempat yang sama, yaitu kelompok mawar dan melati. Kelompok mawar berlatih setiap 6 hari sekali, sedangkan kelompok melati berlatih setiap 4 hari sekali. Mereka rutin berlatih senam karena hal tersebut merupakan hobi mereka. Oke, pernyataan yang pertama. Juri pertama memberikan nilai 23 dan 39 kepada 2 kelompok peserta yang lain. Oke, nah di soal ini terdapat 2 juri yang akan menentukan 6 nilai untuk 6 kelompok peserta lomba. Kemudian, baik juri 1 maupun juri kedua hanya memiliki 4 nilai, sedangkan 2 nilai yang lainnya belum ditentukan. Di soal diberitahukan bahwa hasil penilaian kedua juri membentuk pola bilangan yang teratur. Nah, dari sinilah kita akan menentukan 2 nilai yang lainnya menggunakan perhitungan pola bilangan. Oke, pertama kita akan menghitung untuk juri yang pertama. 6 nilai yang diberikan oleh juri pertama yaitu 27, 31, 35, dan 43. Oke, langkah pertama, dari bilangan pertama ke bilangan kedua, ini beda 4 ya adik-adik, jadi kita tulis plus 4. Kemudian, dari bilangan kedua ke bilangan ketiga, ini juga beda 4. Nah, dari bilangan ketiga ke bilangan keempat, ini tentu memiliki pola yang sama dengan sebelumnya, yaitu plus 4. Jadi 35 plus 4 sama dengan 39. Nah, di sini kita tulis 39. Kemudian dari bilangan keempat ke bilangan kelima, 39 plus 4. Nah, benar hasilnya adalah 43. Kemudian untuk nilai yang keenam, sama plus 4. 43 plus 4 sama dengan 47. Sehingga 2 nilai yang lain yaitu 39 dan 47. Oke, kembali ke pernyataan yang pertama. 2 nilai yang akan diberikan oleh juri pertama yaitu 23 dan 39. Nah, 39 sudah ada ya adik-adik. Tapi untuk yang 23 tidak ada. Coba kita akan buat kemungkinan kedua nilai yang akan diberikan oleh juri pertama. Ini merupakan kemungkinan yang pertama. Kemudian di sini kita akan buat kemungkinan kedua yang diberikan oleh juri pertama. Jadi ada 6 nilai yang akan ditentukan. Nah, 23 ini nilainya lebih kecil dari 27. Nah, misalkan di sini kita buat pola yang sama plus 4, maka di sini nilainya adalah 23 ya adik-adik, karena 23 plus 4 sama dengan 27. Dari sini kita bisa menulis pola bilangan untuk kemungkinan yang kedua. Jadi bilangan pertama ada 23, kemudian 27. Bilangan yang berikutnya ini sama ya adik-adik karena memiliki pola yang sama yaitu plus 4. Oke, jadi 27, 31, 35, 39, dan 43. Nah, 2 nilai yang lain dari juri pertama yaitu 39 dan 23. Ini sesuai ya dengan pernyataan yang pertama. Juri pertama memberikan nilai 23 dan 39.
Jadi pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Tidak ada juri yang memberikan nilai 67. Oke, tadi kita sudah memperoleh nilai yang diberikan oleh juri pertama. Sekarang kita akan menentukan nilai yang diberikan oleh juri kedua. Ada 6 nilai yang akan ditentukan. 4 nilai yang sudah ada yaitu 31, 37, 49, dan 55. Oke, pertama kita akan menentukan pola dari barisan bilangan ini. Dari bilangan pertama ke bilangan kedua, ini beda 6 ya adik-adik, 31 plus 6 sama dengan 37. Oke, jika dari bilangan kedua ke bilangan ketiga, kita menggunakan pola yang sama yaitu plus 6, maka 37 plus 6 sama dengan 43. Nah, jika dari bilangan ketiga ke bilangan keempat, menggunakan pola plus 6, 43 plus 6 hasilnya betul ya, 49. Dari 49 ke 55 ini juga plus 6. Nah, nilai yang ke-6 menggunakan pola yang sama, 55 plus 6 sama dengan 61. Nah, ternyata nilai yang paling tinggi ini 61 ya adik-adik, bukan 67. Sehingga untuk pernyataan yang kedua, jawabannya tidak sesuai. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Nilai terendah juri kedua kurang dari 26. Sama seperti perhitungan untuk juri yang pertama, penentuan nilai untuk juri kedua dapat menggunakan kemungkinan pertama dan juga kemungkinan kedua. Oke, jadi ada 6 nilai yang akan ditentukan. Pada pernyataan ketiga, nilai terendah kedua juri kurang dari 26. Nah, letaknya ada di sebelah kiri bilangan pertama ini ya, 31. Nah, jika kita buat pola yang sama yaitu plus 6 di sini, maka di sini nilainya adalah 25 ya adik-adik. 25 plus 6 sama dengan 31. Sehingga untuk kemungkinan nilai yang diberikan oleh juri kedua dapat ditulis di sini 25, 31, 37, 43, 49, dan 55. Nah, nilai yang terkecil ternyata 25. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga, nilai terendah dari juri kedua kurang dari 26. 25 ini lebih kecil dari 26. Sehingga untuk pernyataan ketiga jawabannya adalah benar ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Nilai yang diberikan juri kedua jika diurutkan memiliki selisih 5 antar dua bilangan. Nah, ini tentu jawabannya tidak sesuai ya, karena selisih antar dua bilangan adalah 6. Sehingga untuk pernyataan yang keempat jawabannya adalah salah. Oke, kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 2. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, jika pada Minggu 17 November 2019, kelompok Mawar dan Melati berlatih bersama-sama, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Pernyataan yang pertama, jika sebelumnya kedua kelompok tersebut pernah berlatih bersama, mereka berlatih bersama tanggal 5 November 2019. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, yang ditandai dengan ciri-ciri kapan mereka akan berlatih bersama-sama dan sejenisnya, maka cara menjawabnya yaitu dengan menentukan nilai KPK. Oke, jika pada soal yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa kelompok Mawar berlatih setiap 6 hari sekali, sedangkan kelompok Melati berlatih setiap 4 hari sekali. Untuk menentukan kapan mereka akan berlatih bersama, maka kita tentukan KPK dari kedua nilai tersebut. Oke, masih ingat ya cara menentukan KPK? Bisa menggunakan pohon faktor maupun dengan tabel. Oke, kali ini kita akan menggunakan tabel untuk menentukan nilai KPK 6 dan 4. Di bagian sebelah kiri akan kita isi dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya.
Oke, kita mulai dari nilai yang terkecil, yaitu 2. Kita masukkan di sebelah kiri 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini masih bisa dibagi lagi ya adik-adik. Kita masukkan di sini 2 lagi. 3 dibagi 2 tidak bisa ya. Kita tulis tetap di sini 3. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, ini masih bisa diteruskan lagi dengan cara membaginya menggunakan bilangan prima yang selanjutnya, 3. Kita masukkan di sini 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ini 1 kita tulis tetap. Untuk menentukan KPK, yang akan kita gunakan adalah bilangan yang ada di sebelah kiri. Jadi kita tulis di sini KPK-nya sama dengan tinggal dikalikan 2 dikali 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 12. Jadi mereka akan berlatih bersama-sama setiap 12 hari sekali. Oke, kembali ke pernyataan yang pertama. Jika sebelumnya kedua kelompok tersebut pernah berlatih bersama, mereka berlatih bersama tanggal 5 November. Jadi maksud dari pernyataan yang pertama, mereka pernah berlatih pada 17 November. Pada 12 hari sebelumnya, mereka pernah berlatih bersama-sama. Apakah itu tanggal 5 November? Oke, kita hitung. Jadi 17 dikurang 12. Hasilnya adalah 5. Atau tanggal 5 November 2019. Oke, sehingga untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah benar ya adik-adik. Kita berikan centang di kolom benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Pada bulan Desember 2019, mereka pernah berlatih bersama sebanyak 3 kali. Oke, kita tulis di sini. Jika pada bulan November mereka pernah berlatih tanggal 5, kemudian tanggal 17, ini 2019 ya. Latihan yang ketiga di bulan November, tinggal dihitung ya, 17 ditambah 12, 29. Jadi pada tanggal 29 November 2019, mereka juga berlatih bersama-sama. Nah, yang ditanyakan pada pernyataan kedua adalah bulan Desember. Sekarang kita masuk ke bulan Desember. Berarti 12 hari setelah tanggal 29 November. Latihan pertama di bulan Desember setelah tanggal 29 November, yaitu tanggal 11 Desember 2019. Oke, kemudian latihan yang kedua berarti tinggal ditambahkan 11 ditambah 12 hari lagi, berarti ketemu lagi tanggal 23 Desember 2019. Latihan yang ketiga berarti tinggal ditambah lagi ya 12 hari, 23 ditambah 12 hari, maka sudah beralih ke bulan yang berikutnya ya, di bulan Januari 2020. Nah, sehingga di bulan Desember mereka hanya berlatih bersama-sama sebanyak 2 kali ya, bukan 3 kali. Jadi untuk pernyataan yang kedua, jawabannya adalah salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Kedua kelompok tersebut berlatih bersama setiap 24 hari dari pertemuan sebelumnya. Nah, ini tentu tidak tepat ya, karena mereka berlatih bersama-sama setiap 12 hari sekali. Jadi untuk pernyataan yang ketiga, jawabannya adalah salah. Pernyataan yang keempat, setelah tanggal 17 November 2019, mereka berlatih bersama kembali pada hari Jumat. Oke, jadi pada 17 November ini adalah hari Minggu. Nah, 12 hari lagi, hari Minggu ditambah 12 hari, maka ketemu hari Jumat. Sehingga untuk pernyataan yang keempat, jawabannya adalah benar. Oke, mudah ya. Cara untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan tentang kapan mereka akan berlatih bersama-sama, maka teman-teman harus ingat, cara menjawabnya adalah dengan menghitung nilai KPK. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Andi dan teman-temannya menonton parade baris berbaris yang dilakukan pasukan TNI di kota mereka. Mereka menonton parade tersebut dengan sangat antusias. Mereka melihat setiap tentara berdiri dengan tegap dan gagah.
Mereka begitu mengagumi sosok TNI setelah menonton parade tersebut dan bercita-cita ingin menjadi anggota TNI. Di sekolah, mereka latihan baris berbaris dengan formasi seperti berikut. Barisan pertama ada 3 orang, barisan kedua ada 2 orang, barisan ketiga ada 4 orang, barisan keempat ada 3 orang, barisan kelima ada 2 orang. Oke, kemudian pernyataan yang pertama, pola barisan yang terbentuk dari banyak tentara setiap barisnya adalah 3, 2, dan 4. Oke, jika kita lihat pola bilangan pada barisan tentara tersebut adalah 3, 2, 4, 3, 2. Nah, tentu baris ke-6 menggunakan pola yang sama, yaitu setelah 3, 2, maka di sini ada 4 orang. Sehingga, untuk pernyataan yang pertama, pola barisan yang terbentuk dari banyak tentara pada setiap barisnya yaitu 3, 2, 4. Sehingga untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Pola barisan yang merupakan kelipatan 3 banyak tentara pada setiap barisan tersebut adalah 4 orang. Oke, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kelipatan 3. Kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, dan seterusnya. Oke, jika barisan tentara tersebut polanya adalah 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, dan seterusnya, maka yang merupakan kelipatan 3 berarti barisan ketiga, barisan ke-6, barisan ke-9, dan seterusnya. Banyak tentara pada setiap barisan tersebut adalah 4 orang. Nah, ini nilainya 4 semua. Oke, sehingga pernyataan kedua jawabannya adalah benar ya adik-adik. Oke, lanjut ke pernyataan yang berikutnya, pernyataan yang ketiga. Berdasarkan pola baris berbaris tersebut, ada barisan yang terdiri dari 5 tentara. Nah, jika kita lihat pada polanya, tentu tidak ada yang jumlahnya 5. Yang paling banyak jumlahnya adalah 4. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga, jawabannya adalah salah. Lanjut ke pernyataan yang keempat, jumlah tentara pada setiap 3 baris selalu sama, yaitu 4 orang. Jumlah tentara pada setiap 3 baris artinya baris pertama, baris kedua, baris ketiga ini dijumlah. Oke, soal keempat, jika dijumlahkan 3 ditambah 2 ditambah 4, totalnya adalah 9 orang. Nah, 9 orang ya totalnya, bukan 4 orang. Sehingga untuk pernyataan yang keempat jawabannya tentu salah. Oke, mudah ya adik-adik. Kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 4. Baik, soal keempat ini berkaitan dengan geometri dan pengukuran. Ida dan keluarganya berolahraga minggu pagi di Bundaran HI, Jakarta. Tepat di tengah bundaran, terdapat sebuah patung selamat datang seperti gambar di samping. Nah, jadi ini adalah yang di tengah, ini adalah patungnya ya. Kemudian Ida dan keluarganya berlari mengitari bundaran tersebut. Oke, pernyataan yang pertama, jarak Ida ke patung selamat datang selama berlari mengitari bundaran selalu sama. Nah, untuk menjawab pernyataan yang pertama, kita harus mengetahui sifat-sifat lingkaran. Oke, sifat yang pertama, memiliki titik pusat yang jaraknya selalu sama terhadap sisi lengkung. Sehingga untuk pernyataan yang pertama, jarak Ida ke patung selamat datang selama berlari mengitari bundaran selalu sama. Ini sesuai dengan sifat lingkaran yang pertama. Jadi untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Jika bundaran HI tampak atas di gambar kertas, kemudian hasilnya dipotong dan dilipat sehingga menghasilkan 2 daerah yang sama besar. Cara melipatnya ada 4. Nah, teman-teman juga perlu ingat sifat lingkaran yang kedua. Lingkaran memiliki simetri lipat yang tidak terhingga. Sehingga untuk pernyataan yang kedua, bukan ada 4 cara ya, tetapi tidak terhingga. Jadi untuk pernyataan yang kedua, jawabannya adalah salah. Nah, untuk pernyataan yang salah tidak perlu kita berikan tanda centang ya adik-adik. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Jika kita menggambar bundaran HI tampak dari atas, tidak ada titik sudut yang terbentuk.
Oke, teman-teman perlu ingat lagi ada sifat lingkaran yang ketiga, yaitu lingkaran tidak memiliki titik sudut. Nah, sehingga untuk pernyataan yang ketiga, tidak ada titik sudut, ini sesuai dengan sifat lingkaran yang ketiga. Jadi untuk pernyataan yang ketiga, jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Jika bundaran HI dilihat dari atas, bagian terluarnya hanya berbentuk garis lengkung. Kita ke sifat lingkaran yang berikutnya, sifat lingkaran yang keempat, hanya terdiri dari satu sisi lengkung dan tidak memiliki titik sudut. Sehingga untuk pernyataan yang keempat, jawabannya adalah benar ya adik-adik, karena bagian terluar hanya berbentuk garis lengkung sesuai dengan sifat lingkaran yang keempat. Oke, mudah ya. Nah, tips untuk mengerjakan soal AMPK yang berkaitan dengan geometri dan lingkaran, teman-teman juga harus mengenal bentuk geometri yang lainnya beserta sifat-sifatnya, seperti ada kubus, balok, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 5. Ibu membuat pizza sebanyak 2 loyang. Kedua pizza tersebut masing-masing dipotong sama besar dengan pembagian seperti tampak pada gambar di samping. Ini adalah pizza yang pertama, dan ini adalah pizza yang kedua. Di rumah terdapat ayah, ibu, Adam, Ernie, dan Bisarni. Ibu berkata kepada Ernie bahwa pizza yang pertama dibagi rata untuk Adam dan Ernie. Sementara pizza yang kedua dibagi rata untuk ayah, ibu, dan Bisarni. Pernyataan yang pertama, dari pizza kedua, setiap orang memperoleh 1/6 bagian. Oke, pizza kedua terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pizza kedua terdiri dari 6 bagian yang akan dibagi rata untuk 3 orang, yaitu ayah, ibu, dan Bisarni. Sehingga setiap orang akan memperoleh 6 dibagi 3 orang, sehingga jawabannya adalah 2 bagian per orang. Atau jika ditulis dalam bentuk pecahan, sama dengan 2 per total seluruh pizza yang kedua, yaitu ada 6 potong. 2/6 jika disederhanakan sama-sama dibagi dengan 2, maka jadi 1/3. Sehingga bagian setiap orang untuk pizza yang kedua adalah 1/3, bukan 1/6. Jadi pernyataan yang pertama jawabannya adalah salah, sehingga tidak perlu kita berikan centang di kolom benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Ernie memperoleh 1/2 bagian dari pizza yang pertama. Oke, di pizza pertama terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian yang akan dibagikan kepada 2 orang, yaitu Adam dan Ernie. Di pernyataan kedua, bagian yang diperoleh Ernie berarti 10 dibagi dengan 2 orang ya, Ernie dan Adam. Sehingga masing-masing orang mendapat 5 bagian. Atau jika ditulis dalam bentuk pecahan, maka bagian yang diperoleh oleh Ernie yaitu, karena setiap orang memperoleh 5 bagian, maka kita tulis di sini 5 per total semua bagian dari pizza pertama, yaitu 10. 5/10 disederhanakan, masing-masing dibagi dengan 5 menjadi 1/2. Sehingga bagian yang diperoleh oleh Ernie adalah setengah bagian. Jawabannya adalah benar. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Jumlah pizza yang diperoleh ayah dan ibu 2/3 bagian dari pizza yang kedua. Oke, di pernyataan yang ketiga yang ditanyakan adalah jumlah pizza yang diperoleh ayah dan ibu. Nah, ayah memperoleh 1/3 bagian, ibu memperoleh 1/3 bagian dari pizza yang kedua. Sehingga jika ditotal, maka 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Jadi untuk pernyataan yang ketiga jawabannya adalah benar ya, 2/3 bagian. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat.
Jika pizza untuk ayah, ibu, dan Bisarni diberikan kepada Adam untuk dibagikan kepada teman-temannya, besar pizza Adam adalah 1/20 bagian. Oke, jika pada pizza pertama, bagian yang diperoleh Adam adalah setengah bagian. Kemudian dari pizza kedua, yang diberikan oleh ayah, ibu, dan Bisarni, Adam mendapat 1 bagian utuh ya. Sehingga jika ditotal, bagian yang diperoleh Adam adalah setengah plus 1, sama dengan 1/2, bukan 1/20 bagian. Sehingga pernyataan yang keempat jawabannya adalah salah. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 6. Soal ke-6 berkaitan dengan soal sebelumnya, yaitu tentang potongan pizza. Langsung saja kita baca di pernyataan yang pertama. Bentuk pecahan dari pizza yang diperoleh ibu lebih besar daripada pizza yang diperoleh Adam. Ibu memperoleh bagian dari pizza kedua sebanyak 1/3, sedangkan Adam memperoleh bagian dari pizza pertama sebesar 1/2. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu ya, bagian pizza ibu bukan lebih besar tapi lebih kecil daripada bagian pizza yang diperoleh Adam, yaitu 1/2. Sehingga untuk pernyataan yang pertama jawabannya adalah salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Bentuk pecahan pizza yang diperoleh ayah lebih kecil daripada pizza yang diperoleh Ernie. Ayah memperoleh pizza yang kedua dengan bagian sebanyak 1/3. Sedangkan Ernie memperoleh bagian dari pizza pertama sebanyak setengah bagian. Nah, pizza yang diperoleh ayah betul ya lebih kecil daripada yang diperoleh Ernie sebanyak 1/2. Karena 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Sehingga pernyataan yang kedua jawabannya adalah benar ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang selanjutnya. Perbandingan pecahan dari 1 potong pizza pertama dengan 1 potong pizza kedua adalah 3/5. Oke, kita kerjakan di sini untuk pernyataan yang ketiga. Jadi yang ditanyakan adalah perbandingan, maka dapat ditulis perbandingan 1 potong pizza pertama dibanding 1 potong pizza kedua sama dengan 1 potong pizza pertama berarti 1/10. Sedangkan 1 potong pizza yang kedua berarti 1/6. Sehingga di sini dapat ditulis 1 potong pizza pertama 1/10 per 1 potong pizza kedua 1/6. Kemudian ini kita balik jadi 1/10 dikali dengan 6/1. 6 dikali 1, 6 per 10 kali 1, 10. Boleh disederhanakan, masing-masing dibagi dengan 2, 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Atau dapat ditulis 3/5. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga, perbandingan 1 potong pizza pertama dengan 1 potong pizza kedua adalah 3/5. Benar ya, 3/5. Pernyataan yang keempat, perbandingan pecahan dari 2 potong pizza pertama dan 1 potong pizza kedua. 2 potong pizza pertama berarti dalam bentuk pecahan dapat ditulis 2/10. Kita tulis di sini 2/10. 1 potong pizza kedua berarti 1/6. Nah, ini tinggal dibandingkan. Kita tulis di sini pernyataan yang keempat, 2 potong pizza pertama dibandingkan dengan 1 potong pizza kedua. 2 potong pizza pertama 2/10 per 1 potong pizza kedua 1/6. Kemudian kita rapikan jadi 2/10 dibalik ya, jadi 6/1. 6 dikali 2 12, 10 kali 1 10. Jika disederhanakan menjadi 6/5 atau 6/5. Sehingga untuk pernyataan yang keempat, perbandingannya bukan 3
banding 10, tetapi 6 banding 5. Jadi pernyataan yang keempat jawabannya adalah salah. Oke. Andi dibelikan ayah beberapa dadu yang diinginkannya. Andi sangat senang karena dapat menggunakan dadu tersebut untuk bermain sambil belajar. Suatu hari, Andi memainkan dadu tersebut dengan menyusun setiap 3 dadu seperti gambar berikut. Jadi ini adalah bagian depan mata dadu. Dadu pertama jumlahnya 1, mata dadu kedua 5, dan mata dadu yang ketiga bagian depannya ada 2 buah. Oke, pernyataan yang pertama, pola banyak titik pada sisi depan setiap dadu yang terbentuk adalah 1, 5, 2. Oke, ini tinggal kita lihat di gambar ini. Jadi, dadu pertama, banyak titik pada sisi depan dadu adalah 1. Kemudian dadu kedua ada 5 ya adik-adik. Dadu ketiga ada 2. Sehingga pola yang terbentuk adalah 1, 5, dan 2. Jawabannya adalah benar ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Sisi depan setiap dadu yang berada pada posisi kelipatan 3 terdiri atas 2 titik. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah kelipatan 3. Gambar yang ada di atas ini merupakan posisi dadu yang pertama, kedua, dan ketiga. Jika memiliki pola yang sama yaitu 1, 5, dan 2, maka posisi dadu yang keempat, 5, 6 polanya juga sama ya. Jadi ini ada 1 mata dadu, ini ada 5, ke-6 ada 2. Kemudian pada dadu ke-7, 8, 9 juga memiliki pola yang sama, 1, 5, dan 2. Nah, jika kelipatan 3 artinya adalah posisi ketiga, ke-6, dan ke-9 yang masing-masing ada 2 titik. Sehingga untuk pernyataan yang kedua jawabannya adalah benar ya adik-adik. Kita berikan centang di kolom benar. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Berdasarkan pola yang terbentuk, ada sisi depan dadu yang terdiri atas 6 titik. Nah, kita kembali ke pola 3 dadu di atas yaitu 1, 5, 2. Tidak ada yang memiliki 6 titik pada sisi depan dadu. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga jawabannya adalah salah. Pernyataan yang keempat, jumlah titik sisi depan setiap 3 dadu adalah 9 buah. Yang ditanyakan adalah jumlah setiap 3 dadu. Jadi dadu pertama, dadu kedua, dan ketiga ini dijumlah. Dadu yang pertama jumlahnya 1, dadu yang kedua jumlahnya 5, dadu yang ketiga jumlahnya 2. Nah, ini di total jumlahnya adalah 9 buah. Oke, sehingga untuk pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 8. Serabi merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia. Bu Surati membuat serabi yang disusun membentuk pola seperti berikut. Jadi ini adalah piring pertama ada 3 buah, piring kedua ada 6, piring ketiga ada 9. Oke, pernyataan yang pertama, banyak serabi yang disusun Bu Surati membentuk pola bertambah 3. Oke, di piring pertama ada 3 buah serabi, piring kedua ada 6 buah serabi, piring ketiga ada 9. Oke, jika kita tulis polanya adalah 3, 6, 9. Dari piring pertama ke piring kedua ini bertambah 3 ya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian dari piring kedua ke piring ketiga ini juga bertambah 3. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Sehingga untuk pernyataan yang pertama membentuk pola bertambah 3. Artinya pernyataan pertama tersebut jawabannya adalah benar ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Banyak serabi yang disusun Bu Surati membentuk pola 2 kali lipat. Oke, dari piring pertama ke piring kedua, dari 3 ke 6, ini merupakan 2 kali lipat ya, betul. Oke, dari piring kedua ke piring ketiga, ini bukan 2 kali lipat, tapi plus 3. Seperti pola yang tersusun tadi yaitu plus 3. Jadi untuk pernyataan yang kedua, jawabannya adalah salah.
Lanjut ke pernyataan yang ketiga, jika ada 4 piring, banyak serabi pada piring terakhir adalah 13 buah. Artinya banyak serabi pada piring yang keempat. Jika membentuk pola plus 3, maka dari 9 plus 3 jumlahnya adalah 12. Bukan 13 buah ya. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga, jawabannya adalah salah. Pernyataan yang keempat, jika ada 5 piring, banyak serabi pada piring terakhir adalah 15 buah. Nah, ini piring keempat, sekarang kita akan buat piring yang kelima. Memiliki pola yang sama yaitu plus 3, maka 12 plus 3 sama dengan 15 buah serabi. Sehingga untuk pernyataan yang keempat, jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 9. Beberapa siswa kelas 5 dites kecepatan lari mereka untuk menempuh jarak 100 meter. Hasil tersebut yaitu 15 detik, 18 detik, 19 detik, dan seterusnya. Nah, siswa yang dapat lari lebih cepat dari 17 detik akan diikut sertakan dalam lomba lari antar sekolah. Oke, pernyataan yang pertama. Banyak siswa yang mungkin ikut lomba adalah 4 orang. Nah, untuk menjawab pernyataan yang pertama, maka kita perlu mengetahui apa kriteria siswa yang dapat mengikuti lomba. Nah, di soal disebutkan bahwa yang dapat mengikuti lomba adalah siswa yang dapat lari lebih cepat dari 17 detik. Berarti kita perlu mencari tahu ada berapa siswa yang memiliki kecepatan lari lebih cepat dari 17 detik. Oke, kita cek satu per satu. 15 detik berarti artinya dia memiliki kecepatan lari lebih cepat dari 17 detik ya, dengan waktu yang dibutuhkan semakin pendek yaitu 15 detik. Jadi ini masuk dalam kategori siswa yang ikut lomba. Kemudian 18 detik ini tidak ya, karena melebihi 17 detik. Kemudian 19 detik ini juga bukan. 17 juga bukan ya. Kemudian yang 18 detik ini juga bukan. Nah, 16 detik ini lebih cepat dari 17 detik. Sehingga ini masuk, ini tidak, ini masuk, tidak, ini masuk, dan ini tidak. Nah, sekarang kita sudah memperoleh ada 1, 2, 3, 4 anak yang dapat lari lebih cepat dari 17 detik. Sehingga untuk pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar karena ada 4 orang. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Selisih banyak siswa yang mungkin dan tidak mungkin ikut lomba adalah 1 orang. Nah, tadi di pernyataan yang pertama kita sudah memperoleh siswa yang dapat mengikuti lomba adalah 4 orang. Jadi kita tulis di sini 4 orang. Kemudian yang tidak mungkin mengikuti lomba berarti yang sisanya. Nah, siswa yang tidak dapat mengikuti lomba ada 8 anak. Nah, yang ditanyakan adalah selisih, maka tinggal kita kurangkan 8 dikurang 4 sama dengan 4 orang. Selisihnya adalah 4 orang, bukan 1 orang. Sehingga untuk pernyataan yang kedua, jawabannya adalah salah ya adik-adik. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Banyak siswa yang tidak mungkin ikut lomba adalah 8 orang. Nah, betul, yang tidak ikut lomba adalah 8 orang. Pernyataan yang ketiga, jawabannya adalah benar. Pernyataan yang keempat, perbandingan banyak siswa yang mungkin ikut lomba dengan jumlah siswa adalah 1:4. Oke, jadi untuk menentukan perbandingan siswa yang ikut lomba dengan jumlah siswa sama dengan siswa yang ikut lomba ada 4 orang, jumlah siswa yaitu jumlah keseluruhan siswa yaitu ada 8 orang yang tidak mengikuti dan 4 orang yang mengikuti lomba. 8 plus 4. Jadi kita tulis di sini jumlah siswa berarti 8 plus 4 sama dengan 12. Nah, di sini kita tulis 12. 4 per 12 kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 menjadi 1/3. Atau perbandingannya adalah 1:3, bukan 1:4. Nah, sehingga untuk pernyataan yang keempat jawabannya adalah salah.
Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Pak Karto menjual produk pembersih kaca mobil. Banyak produk pembersih kaca yang berhasil dijual setiap hari, rata-rata adalah 60 produk. Dari penjualan setiap produk, Pak Karto memperoleh untung 10.000. Jika persamaan total keuntungan adalah rata-rata penjualan produk dalam seminggu, dikali 10.000, dikali banyak minggu, maka keuntungan yang diperoleh Pak Karto dalam 3 minggu adalah, untuk menghitung keuntungan Pak Karto dalam 3 minggu, maka kita kembali ke persamaan keuntungan yang ada di soal. Di soal disebutkan bahwa persamaan total keuntungan adalah rata-rata penjualan produk dalam seminggu. Nah, jika dalam sehari dia mampu menjual 60 produk, dan dalam seminggu ada 7 hari, maka kita kalikan dengan 7. Kemudian dikali dengan 10.000, kita tulis di sini dikali 10.000. Kemudian dikali dengan banyak minggu. Berarti ada 3 minggu ya, Adik-adik. Kita tulis di sini 3. Nah, ini tinggal kita kalikan 60 dikali 7 dikali 10.000 dikali 3. Hasilnya adalah 12.600.000. Sehingga di sini kita bisa tuliskan jawabannya adalah 12.600.000. Oke. Sekian pembahasan soal numerasi ANBK tingkat SD. Jangan lupa subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan video terupdate tentang persiapan ANBK SD tahun 2022. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.